karena mereka ini, keluarga ini kan merupakan keluarga tidak mampu, tapi tidak tercover oleh BPJS Kesehatan. Sehingga untuk biaya berobat sampai sejauh ini, sepengetahuan kami, mereka masih menanggung biaya umum atau biaya sendiri. Terkait dengan ini, pemerintah daerah sudah melakukan tindakan-tindakan seperti Dinas Pendidikan sudah melakukan investigasi ke sekolah untuk mengetahui semacam kronologis kepastian dari yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Dan juga Bupati Musirawas sendiri sudah menjanjikan, sudah menjenguk korban di rumah sakit dan menjanjikan akan menanggung biaya pengobatannya, sehingga pihak keluarga sudah dijanjikan untuk ditanggung biaya pengobatan ini oleh pemerintah daerah, oleh Bupati. Demikian rekan Birda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Novika Wati, 40 tahun ibu dari korban, dan juga Siti Fatimah, Humas Rumah Sakit Sobirin, Lubuk Linggau. Berikut liputannya untuk Anda. Panggil aku kan, aku ini lagi di kebun motor kan. Nah, kata bapak aku, balik dulu, kata anak kau dikeroyok wong, katanya. Baliklah aku nih. Sampai dibalik, aku nih berangkat lagi ke sekolah. Tanya sama ibunya, kataku, anaknya mana? Anaknya berangkat ke puskesmas, katanya. Pergilah aku ke situ. Sampai situ, kata aku, apa luka? Rupanya tidak luka. Aku nengok anak aku nih lah pakai oksigen. Sering aku galak, kataku, kalau sekolah jangan galak belum. Tidak pernah, katanya kan. Sehari-harinya biasa baik, Bu? Biasa baik dia tuh. Kelas berapa dia, Bu? Kelas 5. Kelas 5 ya. Kalau dari cerita gurunya, Bu, sepengetahuan Ibu kemarin waktu ini? Aku baru tahu juga. Ibu, guru-gurunya belum cerita. Kalau belum, aku Kronologis iya. kejadiannya, Mas. Aku belum nanya juga. Kejadiannya bermula dari aku kawan-kawannya? Kurang tahu juga Kita aku. masih ngurus ini dulu, Bu, Masih ya? ngurus ini dulu aku kan, maksud aku itu kan. Bu, waktu dibawa ke Gurunya gimana, Bu? Nah, aku kurang tahu itu deh. Coba aku belum nanya itu kan. Aku langsung dan itu kan waktu itu tuh kan kataku belum bawa ke Linggau belum kan. Nah, waktu nengok jualan mising langsung bawa ke Linggau. Dia tidak sadar dia mising tuh. Iya. Itu hari apa itu? Hari itulah, hari Senin itu. Hari Senin, Bu, ya? Kejadian hari Senin tuh lah dia tuh. Jadi sempat dibawa ke puskesmas, baru dibawa ke rumah sakit Sobirin. Iya. Terus kondisinya sekarang tuh kondisi Dicek itulah kondisinya deh. Dia ngomong kritis, dia tuh agak kritis. Dia ngomong tidak kritis, saat mana itu nah? Iya. Katanya rencana tak bawa ke Palembang. Nah iya rencananya bawa ke Palembang. Ini anak nomor berapa, Bu? Anak nomor 2, anak terakhir. Bu. Mau tanya, Bu, ada pasien anak sekolah yang dikeroyok itu di sini ya dirawat, Bu, ya? kebenaran memang anak ini memang sedang dirawat di ICU kita, Pak. Di rumah sakit Sobirin ini ya? Iya. Ya, kalau boleh tahu, Bu, sudah berapa hari di sini? Sudah menurut itu tuh 2 hari lah kira-kira. Sudah 2 hari, Bu, ya? Oke, mungkin dari hasil pemeriksaan kita, gimana, Bu, dengan kondisinya? Menurut analisa dokter, kalau analisa dokter saya sebagai humas tidak berwenang untuk menjelaskan lebih lanjut. Bisa nanti kalau ada kesempatan dokter DPJP yang bisa menjelaskan keadaan Kondisi medisnya, ya? kondisi pasien selanjutnya, apa tindakan selanjutnya, bisa kita hubungi lagi dokter yang merawat. Kalau di sini sebutnya dokter DPJP. Oke, makasih, Bu, ya. Mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta Serang yang diduga dilecehkan Presiden Mahasiswa atau Presma melaporkan ke Polres Serang Kota pada Kamis 14 Oktober kemarin. Setelah melapor, korban langsung menjalani proses berita acara pemeriksaan atau BAP oleh penyidik. Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Ahiles Hutapea mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap korban. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Tajudin. Halo Firda. Tajudin, bisa Anda jelaskan bagaimana situasi kemarin saat korban melapor ke Mapolres Serang Kota? Baik, rekan Firda. Kemarin tepatnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2020, salah satu korban yang diduga telah menjadi korban pelecehan seksual dari terduga seorang presiden mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di mana beliau mendatangi Polres Serang Kota dengan kuasa hukumnya. Korban ini melakukan pelaporan di Polres Serang Kota dan kemudian kemarin juga telah dilakukan BAP kurang lebih dari jam 10 pagi hingga malam. Kemudian untuk kasusnya tersebut di mana
korban ini diduga telah dilakukan tindakan pelecehan seksual yang terjadi pada bulan Agustus tahun ini. Kemudian kasus tersebut viral pada awal Oktober sehingga korban melaporkan terduga Presma ini ke Polres Serang Kota. Jadi bisa dijelaskan mengapa alasan mengapa korban melaporkan kasus tersebut dan di mana dikatakan bahwa kasus tersebut terjadi pada bulan Agustus. Apakah betul terkait informasi hal ini? Baik, Terda. Menurut informasi yang diterima dari Kapolres sendiri bahwa peristiwa ini dari korban sendiri mengatakan bahwa kejadian ini sekitar akhir bulan Agustus, di mana kemudian dia baru melaporkan ke salah satu temannya dan kemudian dilaporkanlah ke Polres Serang Kota ini. Kenapa jedanya beberapa bulan? Menurut kuasa hukum sendiri bahwa untuk mengenai kasus ini tidaklah mudah karena untuk meyakinkan korban agar bisa melaporkan kasus ini cukup sulit, sehingga kuasa hukum sendiri melakukan upaya membujuk dan melakukan beberapa kali bujukan mulai dari korbannya dan juga orang tuanya sendiri bahwa agar kasus ini ditangani oleh kepolisian, di mana agar kejadian ini oleh korban saja, tetapi bisa dikhawatirkan ada korban-korban lain yang tidak sulit untuk melaporkan, sehingga dengan adanya bantuan hukum ini si korban mau melakukan pelaporan agar pelaku bisa ditangani oleh pihak kepolisian. Pak Judin, setelah korban ini melapor ke pihak kepolisian, bagaimana kemudian tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak petugas kepolisian? Baik, Firda. Untuk informasinya sendiri bahwa Kapolres Serang Kota saat ini masih melakukan pencarian informasi, meminta keterangan terhadap korban terlebih dahulu, di mana kasus ini terjadi sekitar bulan Agustus, sehingga beliau juga ingin mencari tahu apa saja kejadian yang dialami oleh korban dan apa bukti-bukti yang bisa memberatkan si pelaku agar bisa ditetapkan sebagai tersangka, di mana saat ini pihak kepolisian berencana akan mencari pelaku untuk dimintai keterangan. Namun informasi yang diterima terakhir bahwa saat ini pelaku belum diketahui keberadaannya setelah dia melakukan mengakui dengan membuat sebuah pernyataan melalui video. Kemudian setelah itu terakhir pelaku saat ini belum diketahui keberadaannya. Dan saat ini kepolisian masih berupaya untuk mencari bukti-bukti terlebih dahulu mengenai perkara ini, dan sehingga setelah bukti-bukti didapatkan oleh pihak kepolisian, kemudian mencari pelaku yang diduga pelaku ini untuk dimintai keterangan. Oke, baik Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Serang Kota, KBP Maruli Ahiles Hutapea. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi kita mendapatkan laporan dari korban yang diduga mendapatkan perlakuan tidak senonoh. Hari ini korbannya sudah buat laporan. Kita akan periksa, kita akan mintai keterangan. Kita buat LB, kita minta keterangan, kemudian kita lengkapi untuk alat-alat bukti. Apakah akan nanti ada visum atau gimana ke depan? Ini kejadiannya lebih kurang sudah sekitar sebulan, sekitar di bulan 8, bulan Agustus. Kita mencoba nanti menggali dulu TKP, apakah ada alat bukti yang tertinggal, kemudian apa saja yang dilakukan kepada korban, sampai sejauh mana korban diperlakukan. Berangkat dari situ nanti kita akan konstruksi pasal-pasal yang kita persangkakan kepada terduga pelaku. Sejauh ini baru satu yang lapor ya, dari keterangan pelaku, dari keterangan korban yang melapor bahwa korban mengetahui dan mendengar informasi ada temannya yang lain yang menjadi korban. Untuk si pelaku ini Pak, sudah sering atau bagaimana? Wait, itu nanti kita tunggu periksa dulu karena kita baru mendapat laporan. Nanti kita akan gali dari keterangan terduga pelaku. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara.
Sejauh ini MTSN Negeri 1 Pati merupakan madrasah sanawiyah dengan torehan prestasi terbanyak di Jawa Tengah pada tahun 2021. Berdasarkan publikasi di situs resmi kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah hingga 7 Oktober 2021, MTSN 1 Pati tercatat menghimpun 395 medali kejuaraan, baik akademik maupun non-akademik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Maska Hauzan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Maska. Halo Firda. Maska, bisa Anda jelaskan di bidang apa saja prestasi yang diraih oleh siswa dan siswi MTSN 1 Pati ini? Baik Firda, jadi sepanjang 2021 ini siswa-siswi MTS Negeri 1 mengikuti kompetisi dalam berbagai bidang, baik yang tergolong akademik maupun non-akademik, termasuk juga kompetisi olahraga. Menurut Kepala MTS Negeri 1 Ali Musyafak, beberapa waktu lalu siswa MTS Negeri 1 Pati juga menjuarai kompetisi panahan. Kemudian ada juga kompetisi dengan taraf internasional yang mungkin bidang perlombaannya kurang identik dengan sekolah madrasah, yaitu robotik. Sekitar September lalu, siswa MTS Negeri 1 Pati berhasil meraih medali emas dan medali perunggu dalam kompetisi International Youth Robot Competition atau IYRC. Dan MTS Negeri 1 Pati baru pertama kali mengikuti kompetisi tersebut dan langsung berhasil mendapatkan juara. Demikian Firda. Kemudian Maska, bagaimana torehan prestasi MTSN 1 pada tahun-tahun sebelumnya dibandingkan pada tahun ini? Jadi Firda, menurut data dari Kepala MTS Negeri 1 Pati Ali Musyafak, beliau mencatat torehan prestasi siswa-siswi sejak tahun 2018, dan pada 2018 itu tercatat ada 18 prestasi kejuaraan. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya terus meningkat secara berurutan, yaitu 58 prestasi, 120 prestasi, dan pada 2021 ini tercatat sudah sekitar 400 prestasi. Demikian Firda. Kemudian apa kiat-kiat yang dilakukan oleh pihak sekolah sendiri untuk mendorong siswanya memenangi kejuaraan-kejuaraan ini, Maska? Baik Firda, jadi menurut keterangan Kepala MTS Negeri 1 Pati, sejak tahun pertama siswa masuk, pihak sekolah sudah melakukan penggalian potensi dari para siswa, karena pihaknya meyakini bahwa setiap siswa memiliki potensi yang unik. Dan setelah ditemukan potensi yang unik dari para siswa ini, kemudian pihak sekolah memanggil guru pembimbing sesuai dengan bidang-bidang keahlian dari para siswanya. Seperti misalnya untuk olimpiade, mata pelajaran, misalnya IPA, IPS, dan matematika, pihak sekolah akan mendatangkan guru pembimbing yang benar-benar jebolan olimpiade, bukan sekedar guru yang merupakan lulusan dari jurusan mata pelajaran tertentu. Seperti misalnya dalam bidang robotik yang baru-baru ini berhasil menorehkan prestasi di MTS Negeri 1 Pati, pihak sekolah mendatangkan guru pembimbing dari luar daerah, yaitu dari Kabupaten Jepara. Kemudian setelah mendapatkan guru pembimbing, pihak sekolah menggembleng para siswanya dengan bimbingan pasca pelajaran harian atau pasca kegiatan belajar mengajar. Dan model pembimbingannya adalah fokus sesuai potensi masing-masing siswa. Misalkan ada siswa yang berpotensi di bidang matematika, maka ia akan difokuskan untuk bimbingan matematika tanpa materi yang lain, sehingga siswa tersebut terbiasa. Kemudian pihak sekolah juga berusaha untuk memupuk mentalitas kompetitif para siswa atau mental untuk berani bertanding dengan cara selain memberikan dorongan semangat, juga memberikan dorongan spiritual yang menurut Kepala MTS Negeri 1 Pati, setiap hari menjelang dilakukannya aktivitas, seluruh warga sekolah melakukan doa bersama yang mereka sebut sebagai doa istiqomah. Nah, menurut Ali Musyafa ini merupakan dorongan spiritual untuk membentuk mentalitas kompetitif para siswa. Selanjutnya, pihak sekolah juga mewajibkan para siswa untuk mengikuti kompetisi. Terlebih karena pada masa pandemi ini banyak kompetisi
yang diselenggarakan secara daring sehingga tidak membutuhkan banyak biaya operasional. Pihak sekolah menekankan bahwa menang atau kalah adalah urusan belakangan. Kemudian pihak sekolah juga secara khusus mengundang para orang tua siswa untuk mengajak mereka berkomunikasi agar mendorong anaknya supaya memiliki mental kompetitif. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ali Musyafak, Kepala MTSN 1 Pati, dan berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih sebelumnya kami dari MTSN 1 Pati. Ini madrasah pinggiran, Mas, tetapi alhamdulillah dengan usaha keras kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder, kemarin alhamdulillah Kanwil merilis hasil prestasi di tingkat Jawa Tengah, dan alhamdulillah untuk MTSN 1 Pati berada di peringkat teratas, dan untuk Pati juga pada peringkat teratas juga alhamdulillah. Ini adalah usaha bersama, usaha keras kita dan dukungan dari para pemangku kebijakan, sehingga kami bisa berkreasi untuk membangkitkan madrasah ini menjadi madrasah yang berkarakter, unggul, mendunia. Bahasanya begitu, Mas. Berapa banyak itu, Pak? Kemarin yang sudah dirilis 395. Ini ada 3 lagi baru, yaitu ada 3 sehingga sudah 398. Kurang 2 lagi sudah 400, Mas. Itu di bidang apa aja, Pak, itu, Pak? Di bidang 1 olimpiade biasa, matematika, IPA, IPS, kemudian di bidang robotik. Ini alhamdulillah yang robotik sudah tingkat internasional. Baru pertama kali kita mengikuti sudah bisa memperoleh gol emas di tingkat internasional, dan di satu lagi yaitu mendapat perunggu. Jadi dua grup langsung alhamdulillah di tingkat internasional. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda sore ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu, Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu, Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu, Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu, Kang.
Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggap, itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggap, itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Relawan Taman Daun dan warga desa Baubulak secara bergotong royong atau gemohing membangun sebuah rumah layak huni yang dulunya gubuk reot. Jika musim hujan tiba, penghuni bernama Emerensia dan dua orang anaknya yang masih kecil tak bisa tidur nyenyak. Mereka terpaksa harus menepi ke bagian gubuk yang aman dari tetesan air hujan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Riko Wawo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Riko. Halo, selamat siang rekan Firda. Riko, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi hingga dibangunnya rumah layak huni tersebut? Baik, terima kasih rekan Firda. 2 minggu yang lalu ada warga dari desa Baubulak yang datang bertemu dengan koordinator relawan Taman Daun. Taman Daun merupakan sebuah komunitas kemanusiaan, komunitas sosial, juga memiliki taman baca yang sejak tahun lalu juga sudah membedah beberapa rumah dengan cara gotong royong atau dalam bahasa daerahnya disebut gemohing. Jadi ada warga desa Baubulak yang datang dan menyampaikan kondisi rumah janda 2 anak yang bernama Emerensiana Kewa
yang tinggal di sebuah gubuk yang sudah tidak layak huni. Dan sejak itu relawan Taman Daun mulai mengumpulkan material lokal dan bersama-sama dengan anak muda di Desa Bawbolak, Kecamatan Nagautung, Kabupaten Lembata, dan juga dengan warga, selama 2 minggu mereka mulai mendirikan sebuah rumah yang lebih layak huni, rumah yang lebih bagus dari gubuk sebelumnya yang ditinggal oleh Mama Emerensiana. Demikian, Firda. Riko, bagaimana antusiasme masyarakat di sana terkait adanya membangun rumah secara gemohing ini? Baik, Firda, karena ini kerja gotong royong, masyarakat sangat antusias dan relawan Taman Daun bersama dengan masyarakat, khususnya anak-anak muda Desa Bawbolak, mereka sama-sama sangat antusias mengumpulkan material-material lokal seperti batu, pasir, kayu, dan material-material bahan-bahan baku untuk membangun sebuah rumah. Mereka sama-sama mengumpulkan dan membangun rumah yang layak huni untuk Mama Emerensiana bersama 2 orang anak yang masih kecil. Dan antusias masyarakat sangat luar biasa, nampak juga saat mereka mengantar Mama Emerensiana masuk ke dalam rumah barunya itu pada tanggal 12 Oktober kemarin. Mereka mengantar Mama Emerensiana dengan tarian adat, dengan penuh sukacita dan juga dengan rasa haru karena selama bertahun-tahun janda anak 2 ini tinggal di gubuk yang sangat tidak layak huni. Demikian, Firda. Riko, ada berapa rumah yang direnovasi oleh komunitas Taman Daun sendiri dan juga warga Bawbolak? Baik, sejak tahun lalu relawan kemanusiaan Taman Daun sudah mendirikan sebanyak 5 rumah layak huni di 5 kecamatan di Kabupaten Lembata. Relawan Taman Daun ingin supaya masyarakat bersama dengan relawan anak-anak muda memupuk semangat gotong royong untuk memberantas kemiskinan, untuk mengejar ketertinggalan. Dari berlandaskan dengan semangat gotong royong atau dalam bahasa di sini disebut dengan gemohing, mereka ingin supaya masyarakat yang kesusahan, masyarakat yang belum punya rumah yang layak huni bisa ditolong, bisa dibantu dengan semangat gotong royong dengan mendirikan rumah layak huni yang lebih baik untuk mereka. Demikian, Firda. Riko, bagaimana kemudian tanggapan dari warga sendiri yang rumahnya sudah direnovasi begitu? Ya, kebanyakan mereka sangat terharu. Mereka tidak banyak mengeluarkan kata, hanya mengucapkan terima kasih, tapi nampak jelas mereka sangat-sangat terharu karena hidup mereka seketika berubah dari yang hidupnya selama ini tinggal di gubuk yang reot, yang mereka sangat kesulitan saat musim hujan, tinggal saat musim hujan, dan tiba-tiba dalam hitungan 1 sampai 2 minggu, rumah mereka didirikan dan rumah mereka lebih layak huni, lebih bagus, dan tentu saja mereka sangat gembira, sangat terharu, dan sebagian besar dari mereka termasuk juga warga tetangga dari Mama Emerensiana sangat terharu dengan apa yang sudah dilakukan oleh komunitas relawan Taman Daun bersama dengan warga desa di sana. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Kupang, Riko, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Rumah makan gratis hadir di Jalan Parak Gadang, Kompleks Nusa Kencana nomor 7, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Rumah makan gratis ini dibuka mulai pukul 12 siang setiap hari Senin hingga Jumat. Puluhan bungkus nasi ludes diserbu masyarakat dalam waktu 20 menit saja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang. Ada Rima Kurniawati yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rima. Halo rekan Firda. Rima, bisa Anda jelaskan apa saja jenis makanan yang disediakan dan siapa yang mendapatkan makanan gratis ini? Terima kasih rekan Firda. Memang baru-baru ini di Kota Padang, tepatnya di Jalan Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, terdapat sebuah rumah makan gratis yang menyediakan makanan siang untuk kaum duafa, fakir miskin, dan siapa saja yang menginginkan boleh mengambil makanan di sini. Makanan yang disajikan ini merupakan makanan masakan dari keluarga tersebut, itu dengan sambal seperti ikan, ayam, dan juga berbagai jenis masakan lainnya. Rumah makan ini baru buka sejak Senin yang lalu, dan
baru buka sekitar pukul 12 siang, dan pantauan saya di lokasi sebelum jam 12 siang itu masyarakat sudah berkumpul di sana, dan hanya sekitar beberapa menit makanan tersebut sudah habis dibawa oleh masing-masing masyarakat di sekitar. Begitu, Firda. Rima, sejak kapan rumah makan gratis ini dibuka dan jam berapa operasinya? Baik, Firda. Rumah makan ini dibuka sejak Senin yang lalu, Senin, dan ini buka dari jam 12 siang sampai makanannya habis. Rima, kemudian siapa yang menginisiasi rumah makan gratis ini dan bagaimana kisah awal mereka mendirikannya? Baik, Firda, rumah makan gratis ini merupakan inisiasi sepasang suami istri bernama Toto dan Ima, dan juga keluarga mereka. Berdasarkan wawancara saya dengan Toto, dia mengaku bahwa keluarganya sudah sering melakukan atau berbagi makanan setiap hari Jumatnya. Kemudian atas motivasi dari sang ibu dan juga saudara-saudaranya, Toto kemudian membuat rumah makan gratis yang beroperasi Senin sampai Jumat. Dan ini menggunakan uang pribadi dari Toto dan tanpa donasi dari pihak luar. Begitu, Firda. Untuk bungkus nasi, Toto sendiri di keluarga ini sendiri menyediakan berapa bungkus per harinya? Baik, Firda, dalam sehari itu ada sekitar 50 sampai 100 bungkus nasi yang disediakan setiap hari oleh Toto. Masakan ini dimasak sendiri oleh istrinya, yang mana sehari sebelum dibagikan istrinya akan ke pasar terlebih dahulu, kemudian dari pagi setelah subuh istrinya bersama seorang kawannya akan mulai memasak dan sampai siang, dan begitu setiap harinya Senin sampai Jumat. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Padang, Rima Kurniawati, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dari tadi, penjual nasi goreng di Jalan Muharto Gang 5B menjadi viral di TikTok lantaran menggunakan robot untuk mengolah jualan nasi gorengnya. Karena viral, maka ada lonjakan membeli karena ingin tahu bagaimana ia mengolah nasi goreng dan membelinya. Dartadi sendiri mengaku ide munculnya karena mengalami kecelakaan di Madura 3 tahun lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Silvianita Widiawati yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Silvi. Halo, selamat siang rekan Firda. Silvi, bisa Anda jelaskan apa alasan Dartadi sendiri memakai robot ini? Ya, Pak Dartadi itu sudah berjualan nasi goreng sejak 8 tahun lalu, tapi kemudian dia mengalami kecelakaan 3 tahun lalu di Madura karena berjualan nasi goreng merupakan pekerjaan sehari-harinya, maka dia akan mendapat kendala dalam melaksanakan pekerjaannya itu karena tangan kanannya itu tidak bisa maksimal digunakan. Akhirnya dia mulai berpikir untuk membuat alat yang bisa membantunya untuk mengolah nasi goreng tersebut. Begitu, Firda. Kemudian apa saja kegunaan robot tersebut untuk pekerjaan Dartadi sendiri, Silvi? Ya, untuk robot itu sendiri bisa membantu dia untuk mengolah nasi goreng, sementara tangannya yang kanan kan biasanya untuk memegang bagian kayu di wajan tersebut. Jadi dia cuman bisa memakai tangan kirinya untuk membantu mengolah nasi goreng tersebut. Tapi secara 90% itu semuanya memakai bantuan dari robot tersebut. Dengan begitu, dengan bantuan alat tersebut dia bisa lebih efisien dari sisi waktu juga tenaga, serta bisa mengolah nasi goreng dalam jumlah banyak tanpa melelahkan tangannya. Silvi, robot tersebut didapat Dartadi dari mana? Ya, robot tersebut dari pengakuan Pak Dartadi, dia membuat sendiri dengan membeli alat-alat di rongsokan itu, dan itu juga butuh waktu lama sampai mendapatkan posisi yang presisi sampai saat ini digunakan 10 bulan itu juga perlu perjuangan. Jadi dia juga menyatakan pernah uji coba itu sampai nasi goreng 5 porsi itu dengan alat tersebut awalnya sampai justru malah nasinya itu keluar semua, tidak bisa membantunya. Akhirnya dia setiap pulang kerja itu memperbaikinya sampai mendapatkan posisi saat ini. Gitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Dartadi, seorang penjual nasi goreng, dan juga seorang pembeli nasi goreng tersebut bernama Mei. Berikut liputannya untuk Anda. Soalnya itu kena musibah kecelakaan, Mas, dari kendaraan, dari tangan sebelah kiri yang ini putus. Terus? Nah, itu kejadiannya kapan, Pak? Kejadiannya yang 3 tahun yang lalu. Karena nasi goreng harus tangan 2, karena posisi kan tidak mampu. Kalau tiap malam minggu habisnya 10, 15, tenaga tidak mampu kan. Jadi punya inisiatif bagaimana caranya sampai 1 tahun berpikir, alhamdulillah. Habis tahun baru saya langsung bikin tahun baru kemarin 2021. Langsung jadi gini atau gimana, Pak? Belum, itu perjalanan sekitar kurang lebih 6 bulan. Alatnya apa aja nih, Pak? Buat sendiri atau seperti apa, Pak? Buat sendiri. Kalau barangnya produknya dari rombengan, Mas, rongsokan. Alatnya apa, Pak? Bisa disebutkan? Bisanya kalau bahan bakunya dari dinamo starter kendaraan. Motornya renovasi sendiri. Terus berapa kali gagalnya ini, Pak, bikinnya? Kalau gagalnya ya 1 tahunan, Mas.
tiap hari pulang kerja malam sampai mau kerja lagi, kalau tidak cocok bongkar lagi, bikin lagi, bongkar lagi 1 tahun sampai jadi yang sekarang ini ya. Sampai hampir stres saya ini. Tidak mungkin terjadi karena tidak putus asa. Terus lama-lama punya ide bagaimana saya bisa mencari solusi. Oh ini gini aja, pakai tangan robot aja. Nah, pas sudah bikin, pegang nasi saya pegang. Caranya bagaimana bisa nasi dipegang, dikepel, luntur. Ya terjadi seperti ini. Pakai pin, besi, pukul. Kalau dulu udah seperti ini, plat semua. Pakai plat, tidak sempurna sama sekali. Tahu nasi goreng ini gimana Mbak? Baru tahu sih tadi dari Instagram. Tertariknya karena baru pertama ya di Malang saya ngeliat pakai robot, dibantu pakai robot, makanya tertarik ingin tahu. Kepo itu. Iya. Terus setelah kesini gimana Mak tadi lihat? Ya asik sih, kreatif ya. Makanya dicoba aja nanti gimana. Pasti lebih enak lah rasanya. Oh iya. Nyari-nyarinya agak susah nggak? Agak susah sih. Saya kira masuk jalan kecil, tapi coba tadi lurus sampai sini ketemu. Oh gitu. Ya. Mbak Mei warga mana? Saya daerah Dieng. Oh Dieng. Iya. Jauh Mbak ya? Iya. Memang sengaja kesini berarti Mbak? Iya, memang sengaja ke sini. Iya. Ini beli apa tadi? Nasi goreng pedas, nasi goreng biasa, sama bakmi. Pak, terus melihat dari prosesnya ini tadi gimana Mbak Mei? Keren ya prosesnya. Apa yang paling menarik Mbak? Alat bantunya itu, robotnya itu. Iya. Kreatif. Ya. Oke, terima kasih. Mei siapa nama Mbak? Gimana? Namanya Mei siapa? Mei Lufiana. Mei Lufiana. Iya. Setelah lama tak terbang, maskapai Batik Air kembali beroperasi di Bandara Silampari, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Maskapai yang tergabung dalam Lion Group ini akan mulai terbang sampai dengan seterusnya dengan rute tujuan Lubuk Linggau, Jakarta, dan juga sebaliknya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel. Ada Eko Hepronis yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Eko. Halo rekan Firda. Eko, bisa Anda jelaskan sejak kapan maskapai ini sudah mulai beroperasi? Baik, rekan Firda, dapat saya jelaskan maskapai Batik Air ini setelah beberapa bulan tidak terbang, akhirnya terbang kembali mulai hari Kamis kemarin. Hari Kamis kemarin merupakan penerbangan perdana di Kota Lubuk Linggau untuk tujuan Jakarta Lubuk Linggau maupun sebaliknya Lubuk Linggau Jakarta, seperti itu. Eko, apakah ada syarat-syarat tertentu begitu untuk penumpang yang hendak menumpang pesawat di Bandara Silampari? Untuk syaratnya sendiri berdasarkan SE dari Wali Kota Lubuk Linggau bekerja sama dengan pihak Bandara Silampari. Untuk syarat terbang sendiri di Bandara Silampari hanya butuh swab antigen, yang artinya setiap penumpang hanya menggunakan swab antigen saja sebagai syarat utama terbang. Itu dikhususkan untuk warga masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin tahap 2. Sementara untuk warga masyarakat yang belum melaksanakan vaksin tahap 2 wajib menyertakan syarat menggunakan PCR, seperti itu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari PLT Kasubsi Teknik Operasi dan Keselamatan Darurat Muhammad Manda Anggana. Berikut liputannya untuk Anda. Perkembangan hari ini gimana, Mas? Alhamdulillah kita per tanggal hari ini 14 Oktober tahun 2021 Batik Air sudah mulai beroperasi kembali melayani jasa transportasi udara di Kota Lubuk Linggau. Jadi jadwal yang diajukan oleh Batik Air adalah 3 kali seminggu di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu dengan penggunaan PCR berdasarkan dengan penggunaan antigen berdasarkan surat edaran Wali Kota Lubuk Linggau. Alhamdulillah sampai saat ini informasi terakhir sudah di 70% penumpang dari Lubuk Linggau, dan dari Jakarta ke Lubuk Linggau itu sudah di 80%.
tukus kerajinan tradisional Lampung berupa ikat kepala atau penutup kepala yang dibuat dari kain. Menurut cerita salah satu pengiat budaya dan pengrajin tukus di Lampung Selatan, Kaja Muda mengatakan, tukus sudah dipakai masyarakat sejak zaman dahulu kala. Namun tak diketahui secara pasti sejak tahun berapa dan siapa yang pertama kali membuat tukus tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Dominius Desmantri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Domi. Halo rekan Firda. Domi, bisa dijelaskan soal tukus ini sudah ada sejak kapan dan seperti apa penggunaannya di zaman dahulu dan saat ini seperti apa juga? Baik, tukus pengikat kepala atau penutup kepala budaya di Lampung Selatan itu berawal dari zaman dahulu. Namun dulu penggunaan tukus tersebut digunakan untuk masyarakat untuk menutupi kepalanya ketika hendak beraktivitas. Kebanyakan masyarakat yang menggunakan adalah petani, jadi itu untuk menutup bagian kepalanya agar supaya tidak panas begitu. Lalu ditambah topi caping supaya menutupi kepalanya supaya tidak terkena matahari. Seiring perkembangan zaman, tukus tersebut mengalami beberapa perubahan. Dahulu tukus tersebut dipakai dengan cara diikat di kepala seperti yang dipakai di Raden Inten II. Nah, lalu karena perkembangan zaman, lalu dibuatlah seperti bentuk topi supaya mempermudah orang untuk memakainya begitu. Untuk proses pelestariannya sendiri saat ini bisa diinformasikan seperti apa, Domi? Nah, menurut salah satu penggiat budaya dan pengrajin tukus di Kabupaten Lampung Selatan, Kaja Muda, ia bersama dengan beberapa warga di desanya mulai menggiatkan tukus tersebut dari 2017 dan mencoba melestarikannya dengan mengajarkan ke beberapa keluarganya supaya dapat membuat tukus tersebut, dan mereka mencoba mempasarkannya dan memproduksi secara massal kepada masyarakat umum supaya masyarakat umum dapat mengenali lebih jauh tentang tukus tersebut. Domi, untuk benefit atau keuntungan apa yang diperoleh dari membudidayakan tukus ini? Oke. Dari budidaya tukus tersebut, sekarang Kaja Muda dan beberapa warga di desanya sudah dapat hidup mandiri dengan membuat kerajinan tukus tersebut. Lalu ia juga berharap semoga tukus tersebut dapat dilirik oleh pemerintah supaya pemerintah juga dapat membantu mereka untuk lebih mempromosikan tukus tersebut ke masyarakat yang lebih luas begitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari pegiat budaya dan pengrajin tukus di Lampung Selatan, Kaja Muda. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi dibentuk dulu seperti ini di peci. Nah, pertama pecinya kita buat juga. Kita buat dulu sama teman-teman ya untuk memberdayakan Karang Taruna. Kita buat. Tadinya kita beli peci, tapi udah berapa tahun ini kita produksi sendiri. Nah, untuk memberdayakan masyarakat itu tadi. Nah, dari peci ini kainnya kita bentuk, ya kan? Kita potong-potong. Setelah sudah berbentuk, nah kita bentuk di peci ini seperti ini. Nah, ini bentuk dengan pakai pentol ya, pakai pentol. Nah, setelah selesai dibentuk di peci ini, baru kita jahit. Nah, dijahit itu sembari merapikan bentuk. Nah, setelah dijahit, baru kita perapian ya, perapiannya ini kita lihat benang-benangnya, ya kan. Udah itu, baru kita kasih label
selesai sampai situ, nggak terlalu rumit kok. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa Tribuners saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firana, wakil ikut yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!